Sehingga kami rindu Tuhan, kami selalu dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Kami dijamah oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami makin hari makin diperbarui, makin hari makin lebih baik, makin hari makin sempurna. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran-Mu, diisi oleh firman-Mu, supaya kami boleh mengerti, mengenal akan kebenaran-Mu itu sendiri, supaya kami boleh berdiri di dalam kebenaran-Mu, supaya kami bisa tegak, supaya kami mampu, supaya kami bisa menang di dalam kehidupan ini, sehingga makin hari makin serupa akan Engkau. Bapa, kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Biar Engkau berbicara dan berkata-kata kepada kami, menyentuh pikiran kami, menyentuh hati kami, menyentuh perasaan kami, menyentuh jiwa kami, menyentuh seluruh keberadaan tubuh, jiwa dan roh kami, Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau yang berkuasa saat ini. Dimanapun teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, jemaat kami berada, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami. Bersabdalah dan berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Shalom semuanya. Sekali lagi kita hari ini bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Dia, mendengarkan firman Tuhan, mengucap syukur kepadanya karena Allah sudah mengasihi kita. Jemaatku dan sahabat-sahabatku dimanapun berada, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kuasa Roh Kudus di dalam hati setiap orang yang percaya. Kuasa Roh Kudus dalam setiap hati kita yang percaya kepada Dia. Baik, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah pasal 2 ayat 14 sampai 40. Kita akan baca bersama-sama secara bergantian di dalam Kisah pasal 2 ayat 14 sampai 40 ini, karena kita masih berbicara tentang peranan Roh Kudus. Minggu kemarin kita berbicara pencurahan kuasa Roh Kudus. Sekarang kita berbicara tentang kuasa Roh Kudus setelah ada di dalam hati orang percaya. Kita akan membacakan di dalam Kisah pasal 2 14 sampai ayat yang 40. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dengan suara nyaring. Petrus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mampu seperti kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap, gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka.
Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan sahabat-sahabatku dimanapun berada, pernahkah kita sakit, saudara? Suatu pertanyaan yang tentu kita bisa jawab bahwa kita pernah sakit. Ada yang sakit ringan, ada yang sakit medium, ada yang sakit sekali. Saudara, ketika kita sakit, apa yang kita lakukan? Tentu kita ke dokter, bukan? Tentu kita diberi resep, kemudian kita ambil resep itu, kita beli obatnya, lalu kita makan obat itu. Lalu kita makan 1 hari, 2 hari, 3 hari, lalu kita mengalami pemulihan. Saudara, kita bersyukur obat yang kita minum membawa perubahan dari sakit menjadi sembuh. Dari yang lesu, dari yang tidak bergairah, berubah menjadi semangat, menjadi fresh dan kuat kembali. Saudara, puji Tuhan karena Tuhan memberikan obat-obat kepada kita, sehingga kita boleh pulih dari satu penyakit, pulih dari penyakit yang lain, dan sehat dari penyakit-penyakit yang lain. Puji Tuhan, saudara. Hal yang sama dengan kuasa Roh Kudus. Jika Roh Kudus sudah masuk di dalam hati kita, maka kita akan mengalami perubahan. Kita akan mengalami kesembuhan, baik secara spiritual, baik secara batin, baik secara mental. Kita ada perubahan
kita akan menerima berkat, saudara. Kita tidak mati, tetapi kita hidup, saudara. Itulah peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita lihat, saudara, murid-murid Tuhan Yesus atau orang-orang yang percaya pada waktu itu, setelah hari Pentakosta dicurahkan, kita melihat saat itu ketika Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus masuk dalam hati orang percaya dan masuk dalam hati murid-murid Yesus dan para rasul. Dan saat itu apa yang dikerjakan oleh para rasul saat itu, yang sudah menerima Roh Kudus. Ada 3 hal yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu ketika mereka sudah saat itu menerima Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran, ia masuk di dalam hati orang percaya, maka akan membela sebuah kebenaran. Itu poin yang pertama, saudara. Sekali lagi, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Ketika masuk dalam hati orang percaya, maka Roh kebenaran itu menggerakkan orang yang percaya untuk membela sebuah kebenaran. Saudara, kita lihat ayat 14. Di sini Petrus bangkit, dikatakan dengan suara nyaring dan berkata, "Hai kamu orang Yahudi, ketahuilah, camkanlah perkataan ini. Ketahuilah bahwa orang-orang yang kamu lihat ini itu tidak mabuk." Tidak mabuk. Dia berkata, ini baru pukul 9. Artinya, orang pukul 9 pagi, mereka itu tidak mabuk. Itu biasa dilakukan oleh bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi. Mereka yang mabuk itu ya pada waktu malam. Mereka sudah kenal hal-hal seperti itu. Bangsa Yahudi mengenal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang terima Roh Kudus dikatakan tentu masih waras, tentu masih punya akal sehat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah keberanian daripada Rasul Petrus setelah terima Roh Kudus. Dengan tegas, dengan berani mengatakan hal yang salah kepada orang-orang pada waktu itu mempunyai dugaan dan pikiran yang salah. Saudara, sekali lagi, inilah orang yang diurapi oleh Roh Kudus, yang penuh dengan keberanian mengatakan sebuah kebenaran. Sebelumnya, saudara, Petrus takut dan lari tentang kenyataan sebuah kebenaran bahwa Yesus tidak berdosa. Ketika Yesus diadili, ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus disalib, dan orang-orang mengatakan dia berdosa, dia berdosa, dia berdosa. Tetapi Petrus ada di hadapannya, ada di sekelilingnya. Petrus tahu bahwa Yesus itu tidak berdosa, tetapi Yesus tidak berani membela kebenaran itu. Dia lari dan lari. Tetapi saudara, setelah bagian ini terima Roh Kudus, saat itu ada satu keberanian yang muncul dari dalam, ada kekuatan yang muncul dari dalam. Tentu itu digerakkan kepada kuasa Roh Kudus, sehingga menggerakkan Rasul Petrus untuk begitu berani kepada orang. Dengarkanlah, camkanlah perkataan ini. Saudara, ketika Roh Kudus itu ada di dalam hati orang, maka Roh Kudus itu akan membuat orang itu membela sebuah kebenaran. Mari saudara, kita lihat Tuhan Yesus Kristus, di mana di dalam diri Yesus ada kuasa Roh Kudus.
di mana pada waktu itu Yesus mengusir kuasa setan, orang yang buta karena dikuasai oleh setan. Akhirnya Yesus mengusir setan itu dalam tubuh orang itu, dan orang buta itu sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu orang melihat, ini Yesus yang menyembuhkan orang, mengusir setan. Dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Ia mengusir setan dengan penghulu setan. Saudara, ketika Yesus mendengar berita itu, kalimat yang salah itu, Yesus menegur mereka. Hai kamu orang-orang Farisi, kamu tidak mengerti, kamu salah mengerti bahwa aku tidak mengusir setan dengan kuasa setan. Tidak mungkin itu. Tidak ada di dalam suatu komunitas setan dengan setan ingin menghancurkan satu dengan yang lain. Itu tidak ada. Saudara, dia berkata kepada orang Farisi, aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Itu ada di dalam Lukas 11 ayat 20, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak ingin manusia disesatkan oleh ketidakbenaran. Kebenaran harus muncul, membawa manusia berpikir yang benar. Saudara, sekali lagi kalimat ini penting. Kebenaran harus muncul untuk membawa manusia untuk berpikir yang benar. Kita perlu tahu, iblis itu menyesatkan kebenaran. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itulah pekerjaan iblis. Itulah tujuan daripada iblis, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu tahu bagian ini. Bagian ini yang kita baca dalam pasal 2 ayat 14 sampai 40, ia adalah suatu percakapan, suatu komunikasi yang terjadi pertama kali di antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Saudara, ini saya tegaskan sekali lagi. Pasal 2 yang kita baca ini adalah percakapan, komunikasi antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Saat pencurahan Roh Kudus itu terjadi, saat itu, dan pada saat itulah setelah Roh Kudus dinyatakan, ada percakapan yang seperti ini. Saudara, pas di situ ada percakapan yang tidak benar, pikiran yang salah tentang Roh Kudus. Nah, ini penting, saudara, tentang Roh Kudus. Mereka berkata mereka mabuk oleh anggur. Saudara, tentu Tuhan tidak inginkan ini terjadi, suatu pikiran yang salah. Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, juga tidak tinggal diam. Ketika saat itu Roh Kudus turun, ada hal yang salah terjadi, pikiran yang salah tentang dirinya. Saudara, maka Roh Kudus bereaksi. Maka Roh Kudus menggerakkan Petrus untuk mengungkapkan kebenaran itu dan mengatakan itu tidak mabuk dan itu benar. Roh Kudus ada di tengah-tengah itu. Ketika tidak ada kebenaran, maka Roh Kudus tidak tinggal diam. Saudara, ini peristiwa pertama. Roh Kudus dicurahkan saat itu. Entah tinggal diam di antara umat percaya, ada ketidakbenaran, maka Allah, Tuhan, Roh Kudus tidak tinggal diam.
menyatakan kebenaran itu. Petrus berkata, mereka terima Roh Kudus. Tentu dengan kata lain, dengan tegas mungkin mengatakan, itu bukan makhluk, ya kan? Itu benar-benar Roh Kudus curahkan, benar-benar dicurahkan. Itu sesuai dengan nubuatan para nabi. Saudara, dia mengambil akan Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 sebagai argumentasinya. Dia mengatakan itu memang daripada Roh Kudus. Ayat 17 di sana dikatakan apa, saudara? Dalam Kisah pasal 2 ayat 17, Nabi Yoel menubuatkan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terumah-terumahmu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ayat 17 juga dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ditekankan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pencurahan Roh Kudus itu sebagai pembelaan Rasul Paulus sudah sejak lama dinubuatkan, dan memang sudah dijanjikan Allah kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin perlu ditambahkan, mungkin Rasul Petrus tambahkan begini, saudara. Saudara, itu adalah pekerjaan Allah Bapa. Itu pekerjaan Allah Bapa yang mengutus Roh Kudus kepada umatnya. Yesus juga pernah sampaikan, sewaktu Tuhan Yesus masih hidup, berkali-kali bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus atas orang percaya. Setelah Tuhan Yesus mau naik ke surga, Yesus juga sampaikan lagi kepada umatnya, kepada banyak orang, bahwa Roh Kudus itu akan tercurah, akan turun, saudara. Dan Yesus berkata, tunggu di Yerusalem, maka Roh Kudus akan turun. Dan tentu peristiwa pencurahan Roh Kudus bukan sebuah kebetulan, saudara, bukan. Tetapi sudah dijanjikan. Tentu apa yang dijanjikan Allah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu pasti terjadi. Saat inilah, saat itulah, mungkin Yesus berkata, saat inilah Roh Kudus itu dicurahkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari sini kita melihat, ketika Roh Kudus, kebenaran Allah Roh itu sudah dicurahkan kepada semua orang. Ya, roh kebenaran saat itu dicurahkan. Di sisi lain, di saat itu ada kebohongan, di saat itu ada ketidakbenaran. Saudara, inilah pekerjaan iblis, saudara. Tetapi saudara, ketika saat itu Roh Kudus dicurahkan, di sisi lain ada kebohongan, ketidakbenaran, maka Roh Kudus menggerakkan orang untuk menghancurkan kebenaran itu. Maka ketidakbenaran itu pun dipatahkan. Apa artinya ini, saudara, di dalam kehidupan kita? Artinya, di mana ada Roh Kudus hadir, jangan sampai ada ketidakbenaran. Maksudnya, saudara, jika Roh Kudus ada di dalam diri kita, jangan sampai ada ketidakbenaran
di dalam diri kita. Itu Tuhan tidak inginkan terjadi. Sekali lagi ini penting. Saat Roh Kudus dicurahkan, disitulah tidak ada kebenaran. Tetapi Roh Kudus saat dicurahkan, maka ketidakbenaran dihancurkan supaya semuanya dalam kondisi yang benar. Artinya dalam hidup kita, ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, jangan sampai ketidakbenaran juga ada di dalam diri kita. Yang kedua, artinya ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, jika ada ketidakbenaran, maka Roh Kudus itu seperti Raja Daud, dia mengatakan suatu kebenaran selalu dibicarakan, suatu kebenaran selalu dinyatakan kepada jemaat, kepada semua orang. Mazmur 40 ayat 11. Mari kita bacakan. Dorji tolong baca Mazmur 40 ayat 11. Mazmur 40 ayat 11. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripada kami. Mazmur 40 ayat 11. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan, kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang benar. Saudara, biarlah kita seperti Raja Daud. Apa yang benar selalu kita katakan, kita sampaikan dan kita nyatakan. Itu bagian yang pertama, saudara. Bagian yang kedua adalah ketika Roh ada di dalam diri kita, Roh kebenaran yang ada di dalam kita, maka kita akan menyampaikan tentang diri Yesus Kristus. Itu di dalam ayat 22 sampai 36. Saudara, Petrus memaparkan tentang diri Yesus. Petrus berkata, Yesus yang orang Nazaret, ya, bahwa ia melakukan tanda-tanda mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan Yesus dari orang Nazaret. Ini dipertegaskan oleh Rasul Paulus karena orang-orang pada waktu itu nama-nama Yesus itu banyak. Ditegaskan Yesus dari Nazaret supaya mereka tahu benar siapakah Yesus dari Nazaret itu, supaya tidak salah persepsi tentang diri Yesus. Saudara, dikatakan, saudara, kehidupan Tuhan Yesus, kata Petrus, kalian sudah tahu. Kalian di ayat 22 terakhir, kalian sudah tahu, kalian sudah melihat, kalian sudah mendengar, kalian sudah saksikan seluruh kehidupan Tuhan Yesus, tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus. Petrus juga berkata, Yesus itu keturunan Daud. Nah, saudara, yang memang sudah dinubuatkan. Kenapa sampai dikatakan bahwa Yesus adalah keturunan Daud? Saudara, ini penting. Ini argumentasi daripada Petrus, bahwa ada anggapan Yesus itu bukan lahir. Yesus itu datang, tiba-tiba ya Yesus itu.
Dia sebagai orang-orang yang tiba-tiba datang. Mungkin orang awam berkata dia dewa, terus datang. Nah saudara, dia datang. Keturunan sudah dinubuatkan dari keturunan Daud. Perlu dipahami tentang diri Yesus dari sisilannya, supaya kembali lagi tidak salah persepsi tentang diri Yesus. Akhirnya Yesus benar-benar mempunyai sisilah. Yesus benar-benar nyata di dalam dunia, bukan dongeng, bukan. Dikatakan Yesus itu disalibkan, Yesus itu dibunuh, saudara, oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Yesus itu telah mati, tetapi Allah membangkitkan supaya tidak ada kuasa maut. Maksudnya jangan sampai Yesus ditelan, dikalahkan oleh kuasa maut. Artinya Yesus yang sudah mati dan bangkit, berarti Yesus menang atas kuasa maut. Dikatakan lagi Yesus itu hidup, sekarang sudah ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apalagi artinya saudara bagian ini? Artinya Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya dia diberikan kuasa yang ada di bawah langit, yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di atas bumi. Dia berkuasa, termasuk iblis dan kuasa kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Iblis ada di dalam tangannya. Ayat 36 lebih tegas dikatakan, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Kristus. Apanya lagi ya saudara? Ini artinya Yesus itu Tuhan, Yesus itu Kristus, yang artinya juru selamat, yang artinya mengampuni, yang artinya membawa umatnya dalam hidup yang kekal, saudara. Nah ini penting. Berbicara tentang seluruh kehidupan Tuhan Yesus, Petrus dengan secara detail dan secara benar, secara historis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ditekankan lagi kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita teliti lebih dalam lagi bahwa semua dikatakan, semua yang dialami oleh Tuhan Yesus itu dilakukan oleh Allah. Ayat 23. Itu dinyatakan oleh Allah. Ayat 22. Itu ada maksud Allah di dalam ayat 23. Itu ada dalam rencana Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini Petrus ingin menekankan semuanya adalah dalam kedaulatan Allah. Itu semua dalam rencana Allah. Itu dalam semua pekerjaan Allah yang besar. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mujizat-mujizat kuasanya, kemurahannya, kasihnya, pertolongannya yang begitu luar biasa, itu ada dalam rencana Allah. Itu maksud Allah, pekerjaan Allah yang besar di dalam diri Yesus Kristus. Saudara, Petrus pun pernah melakukan hal yang sama saat Roh Kudus turah, saat Roh Pentakosta terjadi. Maka Petrus berbahasa lidah, Yesus berbicara kepada 12 suku bangsa, berbicara di dalam ayat berapa itu? Di dalam ayat yang ke 11 pasal 2, di sana dikatakan Yesus berbicara tentang pekerjaan, perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Kembali lagi di dalam bagian ini, khotbah yang pertama oleh Rasul Petrus, dia berkata semuanya itu adalah pekerjaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari di dalam bagian ini? Orang yang terima Roh Kudus, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, fokus pembicaraannya adalah tentang diri Allah, tentang pekerjaan Allah, tentang kuasa
bukan tentang manusia, bukan kedudukan manusia, bukan kehebatan manusia, bukan saudara. Sebab Roh Kudus yang dikaruniakan kepada manusia untuk menyatakan akan kuasa dan kemuliaan Tuhan Yesus. Billy Graham, saudara, dalam bukunya The Holy Spirit, dia mengatakan begini, Dr. Billy Graham. Siapa tidak kenal Dr. Billy Graham, pendeta yang terbesar? Saudara, Dr. Billy berkata, Roh Kudus bukan hanya menyatakan kepada manusia bahwa manusia itu dosa, tetapi juga meyakinkan tentang diri Yesus adalah Tuhan, adalah Juru Selamat, adalah yang hidup itu. Saudara, dengan kata lain, Dr. Billy Graham mengatakan, Roh Kudus itu bukan hanya meyakinkan orang berdosa, tetapi meyakinkan tentang karya-karya Yesus Kristus. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, ketika dia berkuasa di dalam diri kita, maka kita menceritakan karya-karya Tuhan Yesus. Ini yang dilakukan oleh Petrus, saudara. Rasul Paulus juga mengatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 14. Di sana dikatakan apa? Efesus pasal 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk apa? Memuji kemuliaannya. Roh Kudus diberikan untuk memuji, memuliakannya. Memuji itu apa artinya, saudara? Memuji itu mengakui. Memuji itu artinya apa? Menunjukkan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu apa? Menunjukkan kemuliaan, memuji kemuliaan Allah, mengakui kemuliaan Allah, mengakui kuasanya, mengakui mujizatnya, mengakui anugerahnya, mengakui berkat-berkatnya. Saudara, sekali lagi, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berbicara, berfokus pada kebesaran-kebesaran Allah, bukan kebesaran dirinya. Yang kedua, ketika orang itu dipenuhi Roh Kudus, dia mempunyai keberanian. Petrus dalam ayat 23 punya keberanian. Dia berkata kepada orang-orang itu, kamu yang salibkan dia, kamu yang bunuh dia, kamu adalah bangsa-bangsa yang durhaka. Saudara, ngeri saudara. Dan dia berkata, kami adalah saksi mata kehidupan Tuhan Yesus. Saudara, luar biasa. Di dalam ayat 32, indah bukan? Inilah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ada keberanian, berani menceritakan karya-karya Kristus dalam hidupnya. Tidak tinggal diam. Pertanyaannya dalam hidup kita, setelah 10 tahun mengikut Tuhan Yesus, 5 hari yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, Roh Kudus yang adalah roh kebenaran yang sudah diceritakan, yang sudah ada di dalam hidup kita, maka kita berani mengajak orang-orang untuk bertobat. Di dalam ayat 37 sampai 40, ini satu bagian. Khususnya di dalam ayat 38, Petrus berkata, bertobatlah kepada orang banyak saat itu yang mendengarkannya. Di dalam momen yang tepat, Rasul Petrus berkata, bertobatlah, dibaptislah dalam nama Tuhan Yesus supaya terima Roh Kudus. 3 bagian ini yang diserukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini ayat 38 ini penting, saudara.
Penting. Dan kalimat ini tentu benar. Bertobatlah, kalimat benar. Baptislah dalam nama Yesus, benar. Harus dibaptis dalam nama Yesus loh saudara. Kadang-kadang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, oleh yang lain. Itu saudara yang dikasih oleh Tuhan harus terima Roh Kudus. 3 bagian ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Petrus terima Roh Kudus, dia tidak hanya berbicara tentang kebenaran Roh Kudus, dia tidak hanya berbicara tentang diri Yesus dan historis daripada Tuhan Yesus. Ketika Petrus terima Roh Kudus, dia bukan hanya berbicara tentang pekerjaan Allah yang besar, bukan saja sampai sana, tetapi dia menantang orang-orang pada waktu itu untuk percaya kepada Yesus, untuk bertobat, untuk dibaptis dan terima Roh Kudus. Saudara, terima Roh Kudus ini penting, saudara. Kalimat yang penting di dalam bagian ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Kenapa saudara harus terima Roh Kudus? Ya, pada itu memang pencurahan Roh Kudus, momen-momen penting, dan harus mengatakan terima Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak terima Roh Kudus. Kalau kita tidak bertobat kepada Tuhan Yesus, tidak terima Roh Kudus. Betul saudara? Harus percaya Yesus, bertobat, dibaptis, dan terima Roh Kudus. Sekali lagi Profesor Gordon Fee, guru besar Perjanjian Baru, mengatakan pertobatan awal masuknya Roh Kudus dalam hidup kita. Pertobatan adalah awal masuknya Roh Kudus dalam diri kita. Maksudnya begini, ketika saya bertobat, ketika saya percaya pada Tuhan Yesus, saat itu Roh Kudus masuk di dalam diri kita. Atau dengan kata lain begini, Roh Kudus sebagai tanda pengenal dari orang bertobat. Roh Kudus sebagai tanda pengenal dari orang yang bertobat. Jadi orang yang bertobat pasti ada Roh Kudusnya. Nah saudara, kita berbicara tentang Roh Kudus, kamu harus terima Roh Kudus, kata Rasul Paulus. Kamu percaya Yesus, terima Roh Kudus. Kamu tidak percaya, maka kamu tidak terima Roh Kudus. Nah sekarang mari kita lihat yang terima Roh Kudus, yang tidak terima Roh Kudus. Kita lihat ini. Ini yang ditekankan oleh Rasul Petrus. Terima Roh Kudus. Jangan sampai tidak terima Roh Kudus. Apa saudara? Roh Kudus itu ketika kamu terima, itu sebagai materai di dalam hidupmu, materai di dalam tanda keselamatan yang kamu pasti peroleh. Keselamatan di dalam Tuhan yang tidak mungkin akan pergi dan tidak akan mungkin hilang. Roh Kudus itu sebagai tanda pengenal bahwa kamu akan hidup di dalam kekekalan. Kamu tidak akan mati. Roh Kudus yang ada di dalam dirimu sebagai tanda bahwa kamu adalah anak-anak Allah yang sudah diperbaharui, yang sudah dikuduskan, yang sudah dibenarkan, justification dan sebagainya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kamu ketika kamu akhir dari dunia ini, kamu masuk dalam kerajaan surga, kamu akan hidup kekal, kamu bersama dengan Tuhan di surga. Itu jaminannya. Nah inilah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Petrus tahu kebenaran ini. Oleh sebab itu Petrus menekankan, terimalah Roh Kudus itu. Supaya apa? Sekali lagi, supaya selamat, supaya tidak binasa, supaya hidup kekal. Dan kamu punya hak istimewa untuk memperoleh kerajaan surga itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita mengerti akan hal ini. Rasul Paulus mengasihi orang-orang di sana supaya terima Roh Kudus, supaya mendapatkan
keselamatan, hidup yang kekal. Karena orang yang di dalam Yesus Kristus, orang yang ada Roh Kudusnya, memperoleh hidup yang kekal. Saudara, mari kita juga boleh mengasihi orang-orang di sekitar kita, supaya mereka pun mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, di dalam Kisah pasal 16, di mana Rasul Paulus juga mengasihi orang-orang di sekitarnya, mengasihi seorang perempuan Lydia, mengajak Lydia untuk percaya, untuk terima Roh Kudus. Hanya Lydia terima, hanya Lydia di dalam keselamatan Tuhan Yesus. Paulus dan Silas ketika di dalam penjara mengasihi kepala penjara, mengajak kepala penjara itu percaya Yesus, mengajak kepala penjara itu dibaptis, seluruh keluarganya, agar keluarga itu mendapatkan hak kerajaan surga. Marilah kita mempunyai jiwa seperti ini. Adakah kita mengasihi orang-orang di sekitar kita? Kiranya Tuhan menolong kita. Saudara, itulah 3 hal yang kita pelajari. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, diberikan kepada setiap orang percaya, kepada saudara dan saya, maka Roh Kudus itu akan membela sebuah kebenaran. Roh Kudus itu akan menggerakkan kita berbicara tentang diri Yesus Kristus, bukan kita, bukan kehebatan manusia, tapi pekerjaan Allah yang besar. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita memberi kita keberanian. Akulah saksi-saksi Kristus, adalah pengikut Yesus. Kalau kita tidak berani mengaku diri kita orang Kristen, bagaimana kita bisa menjadi become useful Christian? Bagaimana kita bisa berguna, menjadi berkat bagi banyak orang? Tidak bisa. Harus menyatakan diri kita, jati diri kita. Akulah saksi-saksi Kristus, pengikut Kristus. Harus berani. Kalau saudara sudah terima Roh Kudus, terus ada orang bertanya, kamu orang Kristen? Kita tidak berani mengatakan orang Kristen. Something wrong. Suatu Kristen, maka kamu sudah terima Roh Kudus atau belum? Orang yang terima Roh Kudus, dia berani berkata, aku seorang Kristen, aku pengikut Kristus, aku sudah dibaptis, aku punya iman yang satu-satunya kepada Tuhan Yesus. Itu keberanian. Kalau sampai tidak berani, sudah terima Roh Kudus, something wrong. Saudara, ketika orang terima Roh Kudus, maka yang ketiga itu apa? Mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengajak orang lain percaya, mengajak orang bertobat, mengajak orang dibaptis. Kembali lagi saudara, pernahkah kita mengajak orang untuk mengenali Yesus Kristus, percaya kepada Yesus, bertobat? Kalau belum terima Roh Kudus, something wrong. Suatu Kristen lagi. Saudara, sekali lagi, kemarin kita berbicara pencurahan Roh Kudus. Hari ini kita berbicara saat Roh Kudus dicurah, apa yang dikerjakan. Marilah kita bisa belajar biar itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Minta Tuhan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan bahwa pada hari ini Engkau mengingatkan kami akan pribadi-Mu Roh Kudus ya
Bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami. Ya. Melalui Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami saat ini ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, Roh Kudus-Mu itu, Roh kebenaran-Mu itu terus ada di dalam hati kami ya Tuhan. Ketika Roh Kudus-Mu berkata benar ya Tuhan, biarlah kami juga melakukan hal yang benar. Ketika ada banyak hal yang tidak benar di tengah-tengah kami, biarlah kami boleh menyatakan kebenaran itu kepada yang tidak benar itu ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberikan kami keberanian ya Bapa, untuk boleh menyatakan kebenaran, untuk boleh memberitakan kebenaran bagi banyak orang, sehingga banyak orang boleh percaya akan kebenaran-Mu itu, termasuk kebenaran akan pribadi-Mu Yesus itu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk Engkau terus memimpin kami, untuk Roh Kudus-Mu terus memimpin kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu juga memberikan kami hati yang mau mengasihi orang lain ya Bapa, yang mau mempedulikan akan orang lain, yang mau orang lain juga bertobat dan merasakan Roh Kudus-Mu itu dalam hati mereka ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami ya Tuhan ketika kami lemah. Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami untuk terus boleh melayani Engkau dengan baik ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memakai kami, Engkau sendiri juga yang akan menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.